Assalamualaikum mitra bos saja, kita ketemu lagi di acara Jagang Sejarah. Seperti biasa nih, di malam hari ini ditemani sama teman-teman dari Yayasan Harga Kencana. Satu yayasan bergerak dalam bidang penelusuran, penelitian sejarah Kota Pati khususnya. Nah di malam hari ini masih tetap temani sama Bapak Dr. Anda Joko Wahyono. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam. Rada bilang ini. Iya. Juga Bapak Ayub, selamat malam Pak ya. Selamat malam. Karo Mam Telo Mas. Saking Bu Yuli sama Mbak Yuli. Ya kita sebelumnya kita ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih buat pendukung kita, ada Bapak Pak Yuli yang dari Regawangsa, juga Bu Yuli ya. Juga terima kasih kepada Pak Lurah Botok. Yang telah memberikan bantuan kepada kita. Untuk kendaraan yang kemarin kita pakai untuk acara seminar di Salatiga ya. Ya, dan di malam hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan kita tentang kemarin Trenggono Pak ya. Trenggono. Jadi dari imbas dari peperangan Demak ke Pati Juwana itu berimbas kepada perpolitikan, artinya perbaikan di wilayah Kabupaten Pati. Untuk kali ini nanti kita coba bedah apa ini Pak? Masih dalam di era pemerintahan Trenggono. Ini kita coba perlebar perspektifnya, juga terkait masalah dengan padi. Saya ingin sedikit menganalisa masalah munculnya nama Jayakusumo sebagai Adipati Pati yang berada di Serang, yang dalam tutur ketoprak itu ada diceritakan tentang peperangan Pati dengan Serang. Mungkin Mas Hasib tahu cerita itu gimana nanti. Ya, nanti itu kita bedah. Ya nanti kita bedah tentang itu Pak ya. Tentang nama Jayakusumo yang ada di Serang. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi untuk Jagang Sejarahnya di malam hari ini, kita kasih dulu yang lewat ini Pak. Arbos FM, Bandar Dangdut Kota Pati. So, kita lanjut lagi untuk Jagang Sejarahnya di malam hari ini. Dan buat mitra Arbos yang pengen ikutan jagang, ya silahkan saja bisa kirim SMS atau kirim BA di 08 55 266 1026 ya. Silahkan, mungkin mau ikutan jagang, kirim ke situ, mungkin pertanyaan atau apa ya. Ini berkaitan dengan tema yang kita bahas Pak ya. Tentang Trenggono, juga tentang nama Kembang Jaya tadi yang di Serang. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Coba Pak Asip itu gimana itu cerita strukturnya yang kira-kira ya kurang lebih lah gitu terkait apa itu Pati Serang itu. Iya, dalam narasi ketoprak itu sering dilakonkan Pati Serang. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya tidak yakin ya. Mungkin Pati Serang di Masjid Serang sini, tapi ini benar yang dikatakan oleh dalam narasi ketoprak. Beberapa ketoprak sering dimainkan tentang penyerangan Pati terhadap Serang. Pati terhadap Serang ya. Peperangan antara Serang menyerang Pati. Kemudian itu diakibatkan karena Jayakusumo tidak mau menerima Putri Triman dari Serang. Itu dari Serang, Banten. Nah, persoalan kenapa diberikan hadiah Putri Triman itu juga kami tidak begitu banyak, karena kami tidak paham betul dalam narasi ketoprak tersebut. Cuman diberitakan bahwa Jayakusumo membantu Serang dalam sebuah ada penyerbuan ke Serang, entah dilakukan dari pihak Sunda kalau nggak salah. Tapi kemudian dibantu oleh Jayakusumo, dan Jayakusumo akhirnya diberikan Putri Triman, namun Jayakusumo menolak. Ya itu sebatas itu doang. Terus sehingga akhirnya terjadilah peperangan karena penolakan ini terjadi tersinggung. Jadi pihak Serang tersinggung, terus kemudian Serang menyerbu Pati. Begitulah. Itu versi narasi ketoprak.
Di sisi lain juga banyak ada yang makam Jayakusumo di Serang entah mana, saya juga belum ke sana ya. Nak disiarahi jari ini bumine horeg. Ya banyak lah kalau cerita-cerita semacam itu. Ya biar ya monggo Pak Joko dibedah maksudnya apa ini sebetulnya. Ya. Padahal ini kan sebetulnya ya saya sendiri yakin itu tidak ada. Ya, ini tampaknya ada tentang terkait cerita peperangan Pati dengan Serang. Kita ketahui dulu, harus kita gali dulu masalah nama Serang. Ini yang dimaksud Serang di Banten atau Serang di Jawa Tengah. Ada Pak ya di Jawa Tengah Pak ya. Di sebelah selatan Purwodadi itu kan ada Kali Serang. Ya, ini Serang Jawa Tengah. Memang terkait dengan nama Serang itu, ya, itu di masa pemberontakan Pangeran Diponegoro, dia itu dibantu oleh Nyi Ageng Serang. Dia Nyi Ageng Serang ini sebagai penasihat militer Pangeran Diponegoro, yang tentunya waktu itu sudah sepuh. Nah, itu yang sejarah nasional mencatat gitu tentang perjuangan Nyi Ageng Serang bersama Diponegoro melawan Belanda. Dan anehnya di Pati ini muncul tutur dalam ketoprak itu peperangan Pati dengan Serang. Ya. Ada catatan yang saya temukan ini dari juru tulis Pati, Cokro Raden Ngabei Cokro Hadiwikromo, juru tulis tahun ya 1900-an awal. Itu menuliskan dan mencatat, ada catatan ya, itu dari Pak Mbah Cokro tadi, itu mencatat dari catatan juru tulis juga yang di masa Bupati Pati dengan nama Raden Adipati Condronegoro. Menyadur mungkin. Nah, ini saya bacakan saja apa itu catatan yang ditulis oleh juru tulisnya Raden Adipati Condronegoro. Pengetan metik soko Stad Van Dins. Jadi ini catatan dinas. Tanggal 3 Juni 1853. Bab anggone ngayahi penggaweane government Mas Ngabei Mertopuro. Nah, ini jadi ini tulisan Ngabei Mertodipuro, ini juru tulisnya Raden Adipati Condronegoro Bupati Pati. Ini dituliskan bahwa kapan tahun 1825 hamba misih jadi juru tulisnya partikulir Regen Pati Raden Adipati Condronegoro. Amba sudah turut mengluruk keraman Pangeran Serang ada di Serang Grobogan. Nah, itu Pak ya. Nah itu ini catatan. Jadi kalau dikaitkan dengan Pati perang dengan Serang ya ini di masa Adipati Condronegoro di sekitar tahun 1825-an. Nah, Adipati Condronegoro ini namanya sebenarnya Raden Bagus Sawab. Ini pernah memerintah di Pati di antara 1812 sampai 1830. Itu ketika dia menjadi Bupati Pati. Kemudian dia pindah ke Kudus di tahun 1830 sampai 1835. Kemudian dia pensiun di 1847 dan meninggal di usia 66 tahun, dimakamkan di Sidomukti Kudus. Nah ini Bupati inilah yang memberantas pemberontakan Pangeran Serang. Siapa Pangeran Serang ini? Dari silsilah yang saya lihat di Pustaka Dara Agung, yang disebut Pangeran Serang ini adalah suaminya Nyi Ageng Serang.
sebagai Pangeran Serang itu. Nah tentunya ini yang membuat peperangan ini barangkali terus menimbulkan ide dari kalangan sutradara Ketoprak Dipati membuat kisah tadi peperangan Pati dengan Serang. Cuman dalam cerita tutur Pati ini kok yang dimaksud Serang dalam tutur itu di Serang di Jawa Barat, di Banten. Nah, sekarang kita gali apakah benar memang ada di masa Jayakusumo, yang dimaksud ini tentunya Jayakusumo adalah Wasis Jayakusumo, membantu Banten tadi ya? Ya, membantu Kesultanan ya, Banten, betul. Nah, membantu Banten dalam peperangan melawan siapa? Ya, itu yang kurang jelas. Nah, ini ini. Sunda ini. Nah ya, kalau dari rujukan sejarah yang ada di era Demak ya, kalau di masa Wasis Jayakusumo ini ada peperangan memang antara Banten dengan kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda. Itu di tahun 1579. 1579. Itu Banten waktu itu di bawah Sultan Hasanuddin menyerang keraton Pajajaran yang keratonnya itu di Bogor, bukan di Banten. Jadi kerajaan Pajajarannya itu di Bogor. Itu rajanya Jayadewata sebagai pucuk umun atau penguasa. Ya, betul. Pucuk umun itu penguasa. Nah, itu penguasa bernama Jayadewata atau kalau tutur menyebut itu Prabu Siliwangi. Itu yang diserang oleh Hasanuddin. Ini di tahun antara 1524 sampai 1526. 1579. Ya, itu. Nah, hanya dalam catatan sejarah Demak ini tak ada apa itu informasi terkait bantuan keterlibatan pasukan Pati ketika Hasanuddin dari Banten ini menyerang Pajajaran. Permasalahannya itu. Cuman kenapa kok ada nama Jayakusumo di sana? Gitu loh. Nah, lebih lanjut, sebelum Hasanuddin itu menguasai Banten ya. Jadi waktu itu Banten kan masuk wilayah Pajajaran. Hasanuddin menguasai Banten itu dimulai antara 1524 sampai 1526, dibantu oleh Fathahillah, didukung oleh pasukan dari Keraton Cirebon dan Demak di tahun antara 1524 dan 26. Ini Hasanuddin berhasil menguasai Banten, tapi dia dijadikan adipati di situ waktu itu. Sedang yang menjadi raja waktu itu adalah Sarip Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Jadi harus bisa membedakan loh ini. Kalau yang serangan lebih lanjut itu yang di Sunda Kelapa ini ada Fathahillah. Memang Fathahillah ya baik Banten maupun mana itu di Sunda Kelapa itu Fathahillah terlibat sebagai senopati. Cuman rajanya waktu itu kan masih Sarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan Fathahillah itu sebagai senopati gitu loh. Nah di sini di tahun antara 2426 ya, Hasanuddin itu berhasil merebut wilayah Banten yang dulunya itu yang disebut Wahanten Girang. Wahanten itu bisa menjadi Banten. Girang mungkin menjadi Serang gitu. Nah, itu bisa dikuasai oleh Hasanuddin. Kemudian di tahun 1579 barulah Hasanuddin menyerang Pajajaran di wilayah Bogor. Itu. Nah, sekarang kalau di tahun antara 2426 ini
Hasanuddin bersama pasukan Demak juga Cirebon merebut menguasai wilayah Banten. Nah, kalau kita sinkronkan dengan jejak sejarah di Bali, dan ini memang yang tidak ada, sangat minim catatan sejarahnya ya. Di masa itu, kalau kita merujuk dari tulisannya Pak Agus Sunyoto terkait Dharma Kusuma. Ini kakaknya Jati Kusuma yang dibunuh oleh Dharma Kusuma. Nah, Jati Kusuma kan adipati-pati yang kemudian dibunuh oleh Dharma Kusuma ketika itu. Kemudian Dharma Kusuma menggantikan posisi sebagai adipati-pati. Hanya kemudian Dharma Kusuma ini ketika di masa awal-awal Trenggono ini memerintah, Dharma Kusuma diberontak oleh Singayuda, sehingga Pati dikuasai oleh Singayuda. Di mana Singayuda inilah yang dalam Babat Jawa disebut Ki Dalang Becak tadi. Sampai kemudian di angka sekitaran tahun antara 1526-an inilah Trenggono ini kemudian melakukan ekspansi ke timur, merebut kembali Pati ketika Pati dikuasai oleh Singayuda. Kemudian ketika Singayuda kalah, Pati ini dikembalikan pada Dharma Kusuma untuk menguasai Pati. Itu sekitaran antara 24 dan 26. Nah, sekarang apakah ketika itu, ketika Demak membantu Cirebon menguasai Banten, apakah ada keterlibatan Dharma Kusuma dalam membantu Banten? Kalau menurut catatan Pak Agus, Dharma Kusuma ini ketika menyerang ke Pati, dia menjadi komandannya pasukan Suronatan. Nah, ada kemungkinan di sini bahwa yang dimaksud Jaya Kusuma dalam tutur itu mungkin Dharma Kusuma. Ini putranya Kayu Bralit di Pati-Pati yang di awal tahun 1511. Ya. Hanya saja kemudian Dharma Kusuma ini lengser, pemerintahan Pati kemudian digantikan oleh dari Trah Ngerang, dikuasakan pada keturunan Ki Ageng Ngerang, putra Ki Ageng Ngerang I. Tapi Pati ini sudah bukan kadipaten lagi, tapi jadi bawahan Demak, langsung di bawah tangan Jipang, di bawah Jipang Arya Penangsang. Jadi Pati kemudian menjadi semacam daerah perdikan atau daerah istimewa sekelas apa itu ya, waktu disebut Panembahan Ki Ageng, Ki Ageng Pati tadi, Ngerang ketiga itu di masa-masanya itu. Ya Pak, sebelum dilanjut lagi Pak, kita kasih dulu yang lewat ini Pak. 102,6 Harbos FM Jos Blogoleh. Kita lanjut lagi Pak untuk jagaan sejarah di malam ini, dan buat mitra Arfa yang ingin gabung silakan saja, bisa kirim SMS atau kirim WA di 0855 2661026 ya. Kita lanjut lagi Pak. Tadi ya, udah nyampe mana tadi Pak ya? Tentang Dharma Kusuma tadi ya, yang kita duga itu ikut membantu Hasanuddin ketika merebut Banten. Waktu itu disebut Wahanten Girang. Wahanten Girang, Wahanten menjadi Banten. Yang dimana di Wahanten Girang itu yang menjadi pucuk umumnya adalah Arya Suranggana. Ini putra Jaya Dewata yang menjadi pucuk umum atau raja di Pajajaran. Pucuk umum itu raja Pak ya. Penguasa gitu aja. Karena
yang Pucuk Umun yang di Wahanten Girang ini kan di bawah Pucuk Umun Jaya Dewata. Jadi sing Jaya Dewata ini kan raja gitu. Tentunya yang putranya yang Arya Suranggana ini kan tentunya adipati gitu kelasnya gitu. Nah, terkait juga serangan ekspansi Demak ke barat ini ekspansinya Demak ke barat ini di bawah pimpinan Fathahillah sebagai panglimanya gitu loh. Di mana Demak ini juga merekrut seorang pangeran dari kerajaan Pasir Luhur. Pasir Luhur ini juga bawaan dari kerajaan Siliwangi, apa itu Pajajaran gitu ya. Ya, hanya ada salah seorang pangeran dari Pasir Luhur ini bisa direkrut Demak kemudian masuk Islam. Disebut Banyak Cakra. Banyak Cakra itu. Ini tampaknya dalam ekspansi Demak ke barat atau mungkin juga ke timur ikut terlibat, banyak terlibat. Karena ada catatan, ini ditulis di Graaf, seorang sejarawan dari Belanda, menyebutkan bahwa Trenggana memberikan hadiah seorang putri pada Banyak Catra. Putri dari Pati. Gimana nih Pak ya? Dari Pati. Nah, wanita ini tidak lain adalah adiknya Darmakusuma. Ini yang Pak Agus mengidentifikasi itu. Nah, tentunya dengan Banyak Catra yang dari Pangeran Pasir Luhur ini diberikan hadiah tentunya karena ya membantu Demak. Jadi ini tampaknya berbalikan dengan Tutur. Kalau Tutur kan Jayakusuma yang dapat Putri Tiriman cuma di Tura. Ini berbalikan. Putri dari Pati diberikan pada Banyak Catra, seorang pangeran dari Pasir Luhur. Nah, terkait dengan Pasir Luhur, waktu itu pengislaman di wilayah ya sekitar Pasir Luhur itu sekarang itu Banyumas, ya. Di sana itu juga ada panglima dari Demak ini yang disebut Maktum Wali. Nah, itulah. Karena dia sebagai juga pemimpin, cuman konteksnya kalau Maktum Wali ini kan di bidang keagamaan. Nah, apakah Maktum Wali ini ada kaitannya dengan Mbah Mekedum di Pati? Maktum Wali itu Pak ya. Karena ada dari sejarah yang saya telusuri tadi ada hubungan politis ya antara Pati, Demak dan Pasir Luhur. Artinya di wilayah ya sekarang wilayah Banyumasan itu ada hubungan jadi di masa-masa Demak. Hanya catatan ini kan sangat minim. Pak ya. Cuman yang aneh ini Pak Asip kok menemukan ada situs di desa mana itu Pak yang juga dengan nama Banyak? Ada di Beringin itu ya Juwana itu. Juwana ke selatan sedikit ya. Beringin Juwana itu Pak. Ya. Pada waktu itu saya diundang oleh teman yang namanya saya lupa Mas siapa, saya lupa. Salah satu tokoh pemuda. Di sana mencoba mencari istilah punden. Dia menunjukkan kami ya berupaya untuk mencari. Akhirnya kita temukan dan di sana diberikan dari dulu dari orang-orang tua di daerah Beringin menyebutnya sebagai nama Banyak Tobar. Ya, itu ada makam di wilayah itu dengan nama Banyak Tobar. Namun entah kenapa kemudian makam itu dijadikan lapangan bola voli. Nah, kami mencoba menjejak Banyak Tobar karena banyak yang tidak tahu dikaitkan dengan Banyak Widi, Banyak
apa itu yang dari Tuban itu. Oh. Dikaitkan Iya, dengan iya. sana. Tapi kalau wilayahnya Ngerang, terus kemudian juga pada akhirnya di di Pati itu jatuh di kekuasaan berada dilanjutkan oleh keturunan Ngerang, itu kan tidak menutup kemungkinan wilayah-wilayah itu ada namanya banyak Tobar itu. Tapi kalau menurut cerita tutur ada sebagian orang yang bukan yang saya lupa namanya juga. Pada waktu itu saya menjejak dengan Mas Sugeng. Banyak Tobar itu masih saudara dengan banyak Cotro atau Blanak itu, yang dari Pasir Luhur itu. Iya. Nah, ada yang sebagian orang juga mengatakan demikian. Jadi ini ya namanya klop, bisa kita tarik benang merahnya. Artinya kan ada tokoh dengan nama gelar banyak. Ini memang apa itu identitas dari tokoh-tokoh pangeran dari Pasir Luhur. Ya. Memang kalau orang kemudian bisa terjebak dengan tokoh-tokoh semacam Banyak Widi, gitu kan. Ini memang kita indikasikan bahwa di masa-masa sejak dulu awal Majapahit di pesisir utara ini ya, itu sudah orang-orang dari wilayah Pajajaran atau Sunda itu ya sudah banyak yang menjadi penguasa-penguasa di pesisir utara gitu, sampai di era Demak gitu loh. Masalahnya itu, sehingga hanya tentang kisah tentang banyak Cotro atau banyak Blana atau banyak Tobar ini kan jarang orang mendengar. Yang lebih populer memang Banyak Widi, ini terkait cerita berdirinya Majapahit yang populer kan itu. Masalahnya itu. Kembali pada masalah Darmakusuma ini, dan ternyata kenapa di Demak juga ada makam yang disebut makam Darmakusuma. Makamnya panjang. Hanya dulu dituturkan bahwa ini adalah makam Prabu Raja Amarta. Nah ini yang membingungkan. Raja Amarta. Diceritakan bahwa Raja Amarta bernama Darmakusuma ini memberikan jamus Kalimusodo pada Sunan Kalijogo. Nah, bikin dongengan kayak begitu itu. Nah, jadi kabur lagi. Cuman akhir-akhir ini tampaknya dari pihak sejarawan Demak sendiri menganggap bahwa itu adalah makam Brawijaya terakhir. Ini yang membingungkan ini. Kalau itu disebut Brawijaya terakhir, kenapa kok dengan nama Darmakusuma? Padahal ada disebut Darmakusuma adalah Adipati-Pati. Ini sesuai dengan tulisan Pak Agus. Entah dia itu mengambil rujukan dari naskah apa, kemungkinan itu dari Serat Kandaning Ringgit Purwo. Sementara ada nama Raja Majapahit dengan nama pakai Kusuma, bernama Wijaya Kusuma. Tapi yang enggak terakhir Pak ya. Di era Majapahit terakhir ini tertulis dalam Prasasti Diu di 1486 itu Dyah Wijaya Kusuma ini bergelar Batara Ikling. Ya, jadi nama lengkapnya itu kan Sri Maharaja Sri Singawardana Girindra Wardana Dyah Wijaya Kusuma. Batara Ikling itu tadi. Perempuan Pak itu. Wijaya Kusuma kira-kira nama laki-laki atau perempuan Mas? Pakai Dyah tadi Pak. Dyah itu gelar. Jadi Raden. Jadi kalau di Majapahit ya, gelar Dyah ini juga dipakai baik perempuan maupun laki-laki. Oh gitu Pak. Dyah ini kemudian menjadi Dian. Singkatan dari Radian. Kalau awalnya sih Rakian. Kalau sudah nyebut Rakai, Rakian, Radian, Raden. Bahkan Raden ini kan juga dipakai wanita. Raden Ajeng Kartini. Raden. Ya kan? Raden. Dan demikian juga kalau di Majapahit itu sebutan Dyah atau Dian. Ini juga dipakai oleh wanita juga laki-laki. Oh gitu Pak. Gitu. Ya Pak, sebelum dilanjut lagi Pak, nah kita kasih dulu yang lewat ini Pak.
Lanjut lagi untuk jagang sejarahnya di malam hari ini dan nanti kita akan menjawab pertanyaannya Pak ya. Kita tambah lagi Pak, mungkin tadi. Jadi berdasar dari background historik Demak ya terkait Pajajaran tadi, tentunya Pajajaran sampai di masa Masih Jayakusuma di 1579. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa dalam Babat Pati dituliskan bahwa Kembang Joyo mendirikan pesantrenan ini seiring berdirinya Majapahit. Ketika itu Pajajaran di bawah Ciong Wanara sedang surut. Kemudian Pajajaran runtuh di masa Brawijaya kedua. Artinya di masa putranya Brawijaya I atau Raden Wijaya kalau menurut Tim Harijadi, dan di masa Brawijaya disinkronkan dengan Jayanagara. Itu di tahun ya 1300 berapa itu di masa Jayanagara. Nah, padahal Pajajaran ini jatuh di tahun 1579. Tahunnya selisih. Bukan di masa Jayanagara di tahun 1300-an. Selisihnya hampir 200 tahun Pak. Nah, sementara dalam Pararaton disebut ada peperangan yang disebut perang Bubat di masa Hayam Wuruk. Ini dia yang menggantikan di masa setelah Bebuana, artinya setelah Jayanagara gitu loh. Jadi Pajajaran belum runtuh. Kenapa dalam Babat Pati juga Babat Jawa disebut Pajajaran sudah runtuh? Nah, agaknya sejarah Pati inilah yang kemudian dengan penulisan Kembang Joyo ini kita kehilangan jejak. Jadi tampaknya Pati di masa Demak ini dihilangkan. Tidak ada tulisan mungkin Pak ya. Tidak ada digelapkan, dibuatkan dongeng tentang Kembang Joyo. Disamarkan kan. Dan Kembang Joyo itu ketika jadi Dipati Pesantrenan dengan nama Jayakusuma. Tapi justru kita temukan tentang nama Kembang Joyo ini justru dari Pakuwon ini di era-era Demak, di era-era Islam. Bukan di zaman Majapahit awal gitu loh. Kembang Joyo itu. Nah, itu dari kekurang jelian atau mungkin kesalahan dari Tim Harijadi itu hanya berpegang hanya pada Babat Pati saja, tidak merujuk dari cerita tutur yang ada di sekitar Pati, tidak bisa dikompar. Terus dari Tim Harijadi memaksakan dengan memunculkan prasasti Tuhan Aru di era Jayanagara yang menganggap bahwa ada Pisowanan Agung. Memang dalam Babat Pati ada ceritakan Tombronegoro melakukan Pisowanan Agung di Majapahit di masa Brawijaya kedua. Di Babat Pati itu Pak. Ya, tapi dalam prasasti Tuhan Aru tidak ada. Ya, kemudian diklaim bahwa dalam prasasti Tuhan Aru itu ada disebut Tombronegoro hadir dalam Pisowanan Agung di Majapahit. Nah, manipulasinya kan di situ. Yang menyebut Kapati-Pati itu Pak mungkin. Nah ya, kalau dalam prasasti Tuhan Aru ada disebut Harya Pati-Pati Bokapat. Ini adalah pengawalnya Raden Wijaya ketika di masa Singasari. Jadi ketika Harya Pati-Pati Bokapat ini di masa Jayanagara ini sudah Wreda Mantri. Artinya ini sudah sepuh. Sudah purnawirawan. Penasihat mungkin Pak. Ya gitu loh. Tua-tuanan gitu. Arya Pati-Pati Bokapat. Apakah ada disebut Pati-Pati ini kemudian dianggap ini Adipati-Pati? Keconya kan di situ. Rajunya seperti itu Pak ya. Nah, Bupati Tegal ya Pati. Repot kan. Pak Pati. Nah, iya. Artinya kalau semua bupati-bupati se Indonesia ya kok Pati kabeh. Padahal itu kan sudah jelas ya, dikasih terjemahan teksnya juga sudah diterjemahkan, terjemahan bebasnya sudah dikasih Tuhan Naro
Jadi prasasti Tuan Haru sudah dikasihkan kepada tim, namun kok ya tetap dipaksakan gitu loh. Jadi yang aneh di situ. Tapi saya juga tidak menyalahkan karena hanya berpatokan pada ndang-ndang lek entuk adipura-pura. Ya, Adipura maaf adipura. Itu politis sudah berarti. Jadi Kepentingan politis Pemda. Kami juga memaklumi pada kondisi seperti itu pada waktu itu ya. Cuman yang kita pikirkan sekarang bagaimana sing wis kedarung rusak iki ndak yo tetep dibarke rusak. Sing yang ngantek gawe ya nuwun sewu bikin alun-alun yang ngantek kayak sok monumen alun-alun istilahnya tadi berarti alun-alun Tombronegoro dengan monumen Kuluk Kanigoro dengan sing model kayak kerise lho rambut pinutane lho kayak cukil untu malah tak kira. Terlalu kecil porsinya tidak kurang-kurang lah. Dongeng. Wah kacaunya di situ. Kita juga menyesal. Sementara ada catatan dari Babat Sangkalan Mana yang kemudian juga dirujuk oleh Replos maupun The Graph bahwa di tahun 1511 adalah masa kepangeranan padi. Pangeran. Artinya kalau pangeran ini pasti dia adalah putra seorang raja. Tidak main-main yang disebut di sini kayu bralit. Nah, untuk ke depan ini kita akan coba kupas apa sih figur kayu bralit itu. Mungkin tidak terlalu terkenal mungkin Pak. Jarang yang tahu tentang kayu bralit itu Pak. Ya tentu saja di Ketoprak tidak ada, orang-orang Ketoprak tidak ada, banyak nggak tahu. Cuman di dalam Babat Jawa juga tidak menulis. Di dalam daftar bupati-bupati Pati ditulis loh. Tulis ada nama kayu bralit. Tapi di bawah Tombronegoro. Iya. Isinya jauh. Jauh ya. Kalau Tombronegoro kan 1.300. Nah iya masalahnya itu. Kalau bralit mungkin 1511. Ya, itu yang tertulis di Babat Sangkalan Mana. Itu masa kepangeranan Pati. Hanya tim hari jadi itu menentukan Tombronegoro itu kan di era Majapahit awal itu. Masalahnya kan itu 300-an itu Pak. Iya. Ya monggo. Iya Pak. Kalau mungkin tidak ada tambahan kita kita menjawab Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk hanya beberapa pertanyaan ini.